Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'i Rasulil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, julusuka sa'atan fi majlisil ilm khairun min ibadatis sana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia dan yang kami hormati Fadilatul Khusus Sahibul Bait, saudara Iswat beserta istri, putra, putri, mantu, cucu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mulia yang kami muliakan saudaraku kaum muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, adik-hadirin yang berbahagia. Di malam yang indah, malam Selasa penuh berkah, alhamdulillah. Cuaca dan suasana yang cukup cerah dan hangat, sesuai dengan hangatnya rasa dan pikiran kita. Mari kita persembahkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah atas izin dan ridhonya, hidayah beserta petunjuknya, malam ini kembali Allah mempertemukan kita, menakdirkan kita hadir di mushola at-tadkir dalam rangkaian dan tugas kita sebagai umat Islam. Kita sama-sama bertemu, bersilaturahmi, sekaligus kita ngaji, sholat isya, duduk simpul untuk mematlah, meneliti, untuk memperkenalkan kembali siapa kita, siapa Tuhan kita, apa yang kita cari dalam hidup kita. Kita beragama, apa itu agama?
kita melaksanakan sholat. Untuk apa kalian sholat? Ini perlu dikaji, diteliti, sekaligus dimengerti, supaya kita tidak salah memakna dalam hidup kita. Kita beragama bukan sekedar akhlak, betul? Tapi beragama betul-betul penuh dengan keyakinan. Agama itu keyakinan, agama. Yakin dengan agama Islam kita selamat. Yakin dengan ajaran Islam kita bahagia. Itu agama. Jadi tujuan beragama itu untuk selamat, bahagia, dunia, akhirat. Itu inti beragama. Bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling hebat, tidak. Siapa yang paling tinggi ilmunya, enggak. Untuk apa tinggi ilmu kalau celaka? Betul. Untuk apa kalau kita berharta, hidup kita sengsara dan jelata? Agamalah yang menaungi kita sehingga hidup kita bahagia, selamat dunia akhirat. Saudaraku yang berbahagia, hadirin yang kami, apakah kita tahu tujuan beragama? Apakah sudah mengerti kita mengaji? Ini yang harus kita awali. Kalau ngaji di mana aja bisa, dengan siapapun pacak. Tapi yang diaji oleh kita itu apa? Ngaji itu sifatnya ada ngaji baca, ada ngaji ikro, ada ngaji muping, dengerin bebe, ngaji semua. Ada ngaji Quran, baca Quran, ada ngaji kitab, baca semuanya namanya ngaji. Maka kalau orang Islam gak pernah ngaji, ini sanksi. Tahu dari mana dia belajar agama tanpa ngaji? Iya kan? Dari mana ibu-ibu bisa sholat? Dari ngaji. Sekarang gak ngaji bisa gak sholat? Maka ngaji ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, jangan disepelekan. Usahakan ambil waktu, peluang waktu untuk belajar agama. Nah, belajar ini hukumnya apa? Wajib. Orang dulu katakan mulai makan bubur sampai masuk liang bubur, itu belajar. Kami yang sudah ngajar seperti ini, tetap masih belajar. Cuman kami punya tugas dua. Kapan kami belajar, kapan kami ngajar. Tidak ada istilah pernah ngajar, pernah belajar. Maka kalau orang Islam nggak belajar, itu akan jadi sifat kurang asli. Tahu dari mana? Mau bisa bagaimana? Mau mulia bagaimana? Derajat mulia manusia itu karena ilmu. Darajatan min darajatillah.
Orang berilmu itu punya derajat, punya pangkat. Dan apapun dari kehidupan kita tidak ada yang tidak pakai ilmu. Betul Bu? Gak usah jauh lah ilmunya apa, bikin sambal. Gak pakai ilmu gimana rasanya? Berantakan. Apapun sambal. Kenapa? Gak ada ukuran ilmu. Kenapa lemak makanan ini? Ada ilmu dibikin. Kenapa sambal ini enak? Ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu sambal. Ya. Lihat ruangan ini. Kalau nggak ada ilmunya nggak mungkin sebagus ini, Bu. Betul? Dikarenakan yang bikinnya berilmu, bagus ya. Desainnya, warnanya sesuai dengan ukurannya musola bukan masjid. Kita lihat enak, betah. Coba kalau nggak pakai ilmu, barangkali jangankan di pasarnya, tempatnya aja berantakan. Kenapa? Bikinnya nggak pakai ilmu. Semua hidup ini pakai ilmu. Maka Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk tolabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu dunia untuk dunia, ilmu agama untuk akhir. Nggak baca dipilah-pilah. Hai, Ustaz, aku ingin dunia baik. Iyo, kalau nggak mati silakan. Hidup ini kan ujung-ujungnya mati. Yang kaya, yang miskin, yang hebat, yang pejabat, yang raya, ujung-ujungnya inadir mati gitu, ini nanti tinggal. Nah, yang jadi masalah bukan masalah hidup mati kita, bukan. Hidup ya sedang kita jalani. Mati ya masing-masing sebentar lagi kita mati. Disuruh nggak disuruh, mau nggak mau, suka nggak suka, yakin satu kali saat itu terjadi. Betul. Nah, yang jadi masalah ini setelah mati. Setelah mati kita hidup. Itu yang jadi masalah. Bisa nggak hidup di situ? Lalu pertanyaannya, kalau bisa hidup di situ, bawa aku di situ. Bisa kita bayangkan ya, kita di dunia, miskin dunia bagaimana rasanya? Miskin di sana bukan kayak miskin di dunia. Kalau di dunia miskin ada yang ngasih, ada yang nolong, ada yang bantu, ada yang kasih tahu. Di sana, lu dua orang Betawi lihat. Bahkan bukan hanya sekedar dengan tetangga, suami istri pun akan menjadi musuh. Itu alam. Nah, alam di sana itu ditentukan tuh di sini. Kamu baik di sini, di sana akan baik. Di sini kita dimuliakan di dunia, kembali kepada Allah pun Allah akan memuliakan di itu. Jadi gambar. Kalau di sini menjadi orang yang durjana, malas beribadah, sering memfitnah, menjahati kawan dan tetangga, mati, jangan harap di sana kebaikan akan kita raih. Yang ada kesengsaraan. Hidup di sana itu abadi. Hidup di sini sementara. Cantik, tampan, gagah, indah, lagi bodoh. Betul kan? Coba kalau udah 50, udah 60, wah, 70, wah, tambah kabur. Semua akan hilang. Tapi di sana, Bu, ibu-ibu ini di sana nggak kayak gitu. Makanan di sana nggak berubah, hidup kita tidak berubah. Kalau cantik, cantik sepanjangnya. Kalau dia gagah, nggak pernah boleh gagah sepanjang.
Kalau dia muda nggak pernah tuh, itu hidup di sana. Mahal. Dan hidup di sana itu abadi. Tidak ada perubahan. Muda sepanjangnya, hebat sepanjangnya, tampan sepanjangnya, cantik sepanjangnya, nikmat sepanjangnya, nggak pernah susah. Makanya ditebusnya mahal. Mau ngaji aja rintangannya banyak, betul Bu? Betul. Godaan, halangan, wah macam-macam. Hal kebaikan memang demikian. Kebaikan selalu dikelilingi dengan makan, keengganan, beban, berat, penuh dengan halangan dan rintangan. Tapi kalau kita mau ria, lain. Mau pesta, nggak ada halangan. Kenapa? Memang nggak ada pun halang, setannya pun nggak ada. Tapi kalau kebaikan, Masya Allah. Maka saya berharap kepada ibu-ibu yang hadir, jangan pernah kita bosan ibadah. Jangan pernah bosan kita mengaji. Jangan pernah bosan kita mencari ilmu. Kenapa? Itu ujung taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu nggak bisa kita kembali. Kenapa mencari ilmu itu diwajibkan? Dikarenakan ilmu sangat dibutuhkan. Dikarenakan ilmu sangat diutamakan. Tidak ada orang bodoh yang hebat. Ada orang bodoh hebat? Nah, yang hebat itu orang pintar. Orang hebat itu orang berilmu. Orang bodoh nggak ada hati, orang bodoh nggak ada makna, nggak ada bentuk. Maka tinggalkan kebodohan, tinggalkan kemalasan. Kenapa jadi bodoh? Malas bekerja, rugi dunia. Malas ibadah, rugi akhirat. Nggak ada artinya kemalasan. Kita bangkit, kita semangat. Toh hidup ini tidak akan lama. Nggak lama hidup kita. Sengsara di sini, senang ya di sini, kaya di sini, miskin di sini. Hanya hitungan jari. 50 kita gagal, 60 mulai loyo, 70 Insya Allah sebentar lagi kau innalil selesai, tidak ada cerita. Itu hidup kita. Maka kesempatan hidup yang baik ini, mari Bapak, jangan sia-siakan. Gunakan sehatmu untuk ibadah. Gunakan sehatmu untuk mencari nafkah. Gunakan sehatmu untuk berjihad di jalan Allah. Kenapa? Memang tugas hidup kita sepanjang hayat masih dikandung ibadah. Itulah program hidup kita. Mau tidak mau, memang makhluk kita sebagai kita itu ya itu. Jangan sampai kita terpedaya. Jangan sampai kita terpesona. Terpesona tanpa mana, terpesona tanpa bentuk, terpesona tanpa manfaat, terpesonalah kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu. Masya Allah, ibu-ibu hadirin, musola tadzkir yang dimuliakan Allah, yang kami muliakan. Tadi kami mengupas salah satu ayat yang sangat bermutu dan berharga bagi kita. Arti dan maksud, makna daripada kehidupan. Allah sampaikan, Allah singgung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba, yang dipanggil di dalam Quran itu orang-orang beriman. Ada nggak di Quran? Ya ayyuhal aghniya, wahai orang-orang kaya, ada nggak? Tak ada. Nggak dipanggil orang kaya. Ya ayyuhal umara, wahai para pejabat, ada nggak? Orang kaya nggak dipanggil, para pejabat nggak disebut, para raja nggak dipanggil. Nggak ada. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ingat, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Ya kalian. Itu kalau nggak panggilan Allah nggak mungkin, betul? Betul. Nggak ada cerita. Kalau tidak panggilan Allah, kalau tidak ada iman, dengan nilai iman ibu bisa duduk bersama kami di mushola takbir. Dengan panggilan iman, jiwa ibu terpanggil untuk bertemu dengan iman. Maka orang beriman itu paling berharga di muka bumi. Diseru satu minggu satu kali di dalam khotbah Jumat. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Apa itu iman? Nah ini, iman itu bukan sekedar percaya. Kamu tahu bahasa iman itu percaya. Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Bahwa Allah itu ada. Gak apa-apa ngaji begini ya. Tinggi-tinggi juga kan nggak ngerti itu. Yang meyakini adanya Allah itu orang iman. Percaya kepada Allah. Sekarang kita tanya, siapa Allah itu? Allah itu yang menciptakan kita, yang mengadakan langit dan yang mengadakan bumi. Langit dan bumi isinya khususnya kita ciptaan Allah. Itulah dia. Dia yang kita sembah, dia yang kita cari, dia yang kita nanti, dia yang hidupkan kita, dia pun yang akan mematikan kita. Dia. Maka di dalam sholat Allahu Akbar. Percaya. Ini kalau dibahas itu tentang masalah ketuhanan ini, Masya Allah, luas. Kerajaan Allah itu maslimat maghrib. Makhluk Allah tak terbilang, tak terhitung. Yang ada di langit, yang ada di angkasa, yang ada di bumi, yang ada di perut bumi, yang ada di dasar bumi. Penuh dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Coba, yang kayak gini bukan hidup dan haji, tahu tadi ya? Sampai mati. Maka bahasa iman itu adalah mutiara. Dengan iman kita kembali, aman kita beriman, nyaman kita beriman, selamat kita beriman. Dari iman manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah yang kedua. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini tanpa selamat. Itu
Jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini tanpa selamat. Lalu apa bahasa selamat di sini? Selamat dari dosa dan salah. Bersalah kepada sesama, berdosa kepada Allah, berdosa kepada manusia, bersalah kepada Allah. Minus. Masya Allah. Kalau kita cerita dosa, tak terhitung dosa. Betul? Kalau kita hitung kesalahan kita, Masya Allah, nggak sebanding dengan amal kebaikan kita. Banyaklah salahnya daripada benarnya, banyaklah tidak tahunya daripada tahunya, banyaklah malasnya daripada rajinnya. Ini kan untuk anak yatim terselamatkan dengan orang beriman, terselamatkan mereka dengan takwa kepada Allah Subhanahu. Maka kami akan membahas nggak banyak-banyak iman takwa ini dulu. Orang iman itu prakteknya aman, prakteknya yang susah, bukan ngakunya. Kamu ngakunya mudah, betul. Kamu beriman, kamu percaya, tapi belum praktek. Nah, yang susah ini Bapak dan Ibu, kita mengatakan iman, setelah iman itu praktek. Benarkah aku orang beriman? Lalu bahasa iman itu prakteknya apa? Orang beriman harus punya kesanggupan. Aku sanggup selamat, aku sanggup bahagia, aku sanggup ibadah, aku sanggup bertuhankan Allah. Jadi penuh dengan kesanggupan. Aman langkahnya, berkah. Aman hidupnya, tenang. Ketenangan ini kan susah. Kasih sedikit nggak tenang, dikasih banyak resah. Itu manusia. Dikasih miskin susah, dikasih kaya resah. Coba buktikan kata-kata aku itu. Yang membuktikan itu praktek, bukan bahasa. Kalau bahasa hanya menyampaikan aja. Maka orang beriman itu semua dia terima, semua dia syukuri. Sedikit dia syukuri, banyak juga dia syukuri. Itu orang beriman. Tapi kalau orang beriman, berapapun yang dihadirkan nggak pernah cukup. Kenapa? Dia nggak bersyukur. Nikmat hidup ini intinya apa? Syukur. Mulai hidup praktikkan. Sedikit kau syukuri akan diberikan yang banyak. Sedikit kau tidak syukuri, tidak akan pernah yang banyak datang. Itu kata syukur. Maka jangan berpaling dari bahasa dan kata-kata syukur. Nah, kita ambil lagi apa itu syukur. Syukur bukan tukang cukur kayak dia ini, bukan. Syukur itu terima. Bahasa kita bilang terima, itu syukur. Maka dalam bahasa Arab ibu-ibu, ini kami buka bahasa syukur. Ada syukur, ada tasyakur, ya kan? Ada syukur, ada tasyakur, ada tapakur, ada kufur. Itu dari bahasa itu. Perlu dijelasin? Ada bahasa syukur, tasyakur, tapakur, kufur. Ada 4. Apa itu syukur? Alhamdulillah. Bahasanya itu. Tinjuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu baru bahasa basi, belum ada wujudnya.
Kalau mau bekerja itu baru perkataannya kerja belum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa dia alhamdulillah? Mana wujudnya alhamdulillah? Belum. Maka syukur pertama itu bahasanya alhamdulillah. Yang kedua tingkatkan alhamdulillahnya itu apa? Tasyakur. Apa itu tasyakur? Setelah kita dapat nikmat, ngundang tetangga kanan kiri, itu yang dikatakan tasyakur. Bikinlah makanan, bikinlah minuman, itu yang dikatakan tasyakur. Alhamdulillah. Nah yang ketiga, apa yang ketiga itu? Tafakur. Nah ini Bu, apa yang dikatakan tafakur? Pola pikir. Pola pikir. Dari mana datangnya ini? Untuk apa Allah datangkan? Manfaatkah? Tidak manfaatkah? Itu yang dikatakan tafakur. Nah, mudah-mudahan dari tafakur ini kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau tidak dijawab dengan tafakur, tidak ada lagi syukur, akan tersyukur yang dikatakan kufur itu. Maka jangan sampai nikmat